Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau menanggapi komen dari temen di bawah deskripsi di video saya sebelumnya ya, beberapa hari yang lalu. Minta review untuk hasil daripada membuat akar gantung pada bahan bonsai sancang atau bonsai sancang. Spill sedikit, saya mempunyai ide seperti ini terinspirasi dari Mas Wong ya, yang beliau orang Sukoharjo Selatan. Nah, ini dia untuk bahan beliau. Ini bahan dasarnya wahung ya, disambung sisip sama sancang dan menumbuhkan akar gantung di beberapa cabang. Sempat saya diskusi tanya jawab sama beliau dan saya coba praktekkan untuk 2 bulan yang lalu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Saya di sini melakukan 2 teknik mencoba untuk cabang yang pengen saya keluarkan akar gantung. Ada yang tidak saya lukai dan ada yang saya lukai sedikit. Jadi untuk teman-teman saya sarankan, apabila teman-teman belum pernah mencoba sama sekali, alangkah lebih bagusnya kita mencoba pada bahan yang di lahan ground atau ke bahan yang lain yang baru proses atau indukan yang liar ya tentunya. Jadi kita mencoba, kalau sudah berhasil kita terapkan ke bahan kita yang tentunya sudah maksimal. Tapi hati-hati juga teman-teman, seandainya teman-teman punya bonsai yang sudah mateng atau yang sudah jadi, mungkin kalau untuk mengeluarkan akar gantung juga mungkin sangat sulit ya, tapi tidak salahnya kita tetap mencoba. Oke, saya akan tunjukkan ke teman-teman hasil daripada apa yang sudah saya lakukan. Ini dia 2 bulan yang lalu. Ada 2 teknik tadi sudah saya sampaikan. Langsung saja kita menuju ke bahannya seperti apa kondisi saat ini. Satu contoh bahan sudah nampak terlihat di hadapan saya. Di sini untuk contoh yang tanpa saya lukai, jadi kondisi seperti ini langsung saya bungkus pakai kokopit ya. Nah, ini sama sekali belum ada nampak akar sedikit pun yang keluar, tapi saya juga belum membongkar apakah sudah ada sedikit untuk akar yang keluar di dalam. Padahal di sini terusan di sini masih los ya, masih subur untuk terusan yang ke sini. Nah, ini saya tampilkan apa adanya ya untuk hasil. Coba kita lihat untuk bahan yang saya praktekkan bareng ya untuk prosesnya. Untuk yang saya lukai sedikit, saya pahat agak dalam, kemudian saya bungkus. Kita lihat hasilnya seperti apa. Untuk contoh bahan ini saya kerjakan bareng ya. Contoh yang saya tampilkan di depan tadi, ini akarnya sudah terlihat nampak ya. Di sini 2 bahan ini sama, keluar akarnya sudah, walaupun belum full tapi saya yakin di dalam sudah banyak. Ini yang sistem pakai saya lukai untuk dimana saya pengen menumbuhkan akar. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini pengen kita menumbuhkan akar gantung di sini. Ini kita lukai nyampe tulangnya. Kita lukai pakai pahat, kemudian kita bungkus pakai seperti halnya mencangkok, tapi untuk membungkusnya tidak full keseluruhan begini, enggak, cuman
kondisi dari separuh dari batang. Dan nampak di belakang sana belum sama sekali. Karena apa? Seperti halnya kita proses mencangkok ya. Kalau kita cangkok susun nyampe di ujung, paling cepet keluar akar yang paling di ujung. Karena apa? Di sini batang utama, terus ini pecahan cabang yang keluar duluan di sini sama di sini ya. Walaupun posisi batang utama ini kita tidak pas keseluruhan, tapi untuk nutrisi dari atas turun ke bawah melewati daripada bahan yang kita pengen keluarkan akar. Jadi terstop oleh posisi dimana kita mau menumbuhkan akar paling atas. Ini nanti paling terakhir, karena ini saya nanti rencana kalau di sini keluar akar full, paling nanti saya lepas terus saya kupas keseluruhan batangnya, saya bungkus cangkok. Karena di sini nanti saya mau tanam dengan kondisi saya tidurkan ya. Jadi pengen nanti ke depan saya ada pengembangan diri untuk bahan ini, untuk membuat nanti connecting root atau wrap, nanti kita lihat seperti apa. Nah, jadi untuk kesimpulannya, nanti teman-teman sebelum kita eksekusi bahan atau bonsai yang sudah ada di pot, ataupun pengen teman-teman menumbuhkan akar gantung, alangkah lebih baiknya kita mencoba dulu pada bahan indukan di lahan atau bahan yang lain yang masih los. Jadi kita akan tahu nanti proses kedepannya seperti apa kalau kita mencoba. Karena tanpa kita mencoba kita tidak akan pernah tahu lah. Kalau kondisi seperti ini, kalau pengen kita menumbuhkan akar gantung satu, paling ini kita bongkar secara perlahan, kemudian kita kasih pipa atau tekniknya teman-teman macam-macam ya. Yang penting kita kasih media nyampe di sini kita turunkan. Tentunya kita tidak bisa pakai semuanya karena kita pengen memakai satu akar yang nanti ke depan kita mau pakai akar gantung. Tapi kalau kondisi seperti ini, kita kasih media tanam, kita kasih pipa atau alat apa yang lain, yang penting kita buat menampung media tanam. Kalau sudah tumbuh akar nyampe ke bawah, kita nanti bisa seleksi akar yang terbesar kita pakai, yang kecil-kecil kita buang. Tapi tetap kita lakukan secara bertahap ya. Oke teman-teman, ini tadi yang sedikit saya menanggapi untuk request temen yang komen di bawah deskripsi beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan ini sedikit menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman kita belajar bersama. Dan tentunya tidak luput kita juga harus banyak-banyak sharing ya, apalagi ke tempat teman-teman yang lebih senior tentunya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya tidak bisa membalas komenan teman-teman satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.